Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Farhaniawan dengan RP 15/2023-007. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan course dari Huawei Cloud yang judulnya sekarang, ini course kedua ya. Kalau kemarin Computing Service, yang sekarang Installing and Deploying DeepSeek, mata kuliah komputasi awan. Langkah pertama untuk installing dan deploying DeepSeek di sini, kita pertama pastinya login dulu ya ke konsol Huawei-nya, buka platform Colabs-nya di Google, habis itu start exercise yang mau dilaksanakan. Kalau ini kebetulan installing DeepSeek berarti exercise-nya yang ini ya, course-nya yang ini. Terus setelah di start itu akan dikasih waktu sesuai dengan course-nya. Kalau ini 1 jam, dan di sana dikasih nanti Huawei Cloud account name, IAM username sama IAM user password-nya. Habis itu, silakan buka browser incognito-nya atau jendela samarannya, private window di browser Anda untuk menghindari konflik dengan akun lain. Nah, habis itu, akses halaman login-nya, login everything as a service, lalu pakai IAM ya, pilih IAM user login, masuk ke sana, kredensial yang tadi ada, cloud account name, username, sama user password, masukin. Habis itu baru bisa login. Seperti ini tampilan awalnya. Tampilan awal pasti bahasa Cina ya, nanti ubah dulu ke bahasa Inggris gitu. Nah, di langkah kedua di sini ada membuat Elastic Cloud Service atau EC2 atau ECS kalau di sini Huawei Cloud ya. Nah, di tahap ini kita akan membuat server CentOS, bebas mau pakai apa aja ya, bisa CentOS, Ubuntu dan lain-lain yang cukup kuat untuk menangani model DeepSeek. Nah, kita buka layanan ECS-nya, di pojok kiri itu ada dashboard Huawei, atau cari Elastic Cloud Server di sana. Habis itu buka di konsol, di sana ada Buy ECS, masuk aja. Konfigurasinya ini, billing mode-nya pay per use, ini EP Singapore. Habis itu specification-nya pilih C6 X Large 2 atau spesifikasi yang setara dengan 4. Pokoknya di sini ada C6 itu, C6 X Large 2. Habis itu public image, cari CentOS, bebas mau Ubuntu, Debian dan lain-lain. Di sini kita pakai CentOS 8,264 bit. Konfigurasi jaringannya di sini VPC. Nah, VPC jangan lupa untuk dibuat dulu karena VPC tidak disediakan secara default di sini ya. Kalau security group ada defaultnya. Nah, biarkan pada nilai default di security groupnya, VPC dibuat dulu, berikan namanya. Di sini tinggal dikasih nama ya, nama VPC-nya, nama subnetnya gitu. Create VPC. Habis itu ada ape, di sini pilih auto assign supaya server bisa terhubung ke internet. Nah, bandwidth-nya atur menjadi 100 megabit per second untuk memastikan proses download model berjalan lancar. Habis itu ECS name-nya dikasih, ECS send, di sini password-nya diingat-ingat, harus ada angka, huruf besar, huruf kecil, angka dan juga simbol. Nah, di sini kita harus diingat-ingat passwordnya, habis itu klik submit aja ECS yang dibuat dan tunggu sampai running. Nah, di sini contoh konfigurasinya tuh, pay per use, EP Singapore, lalu ini C6, klik C6 di sini, habis itu C6 X Large 2, di sana ada OS-nya, public image CentOS. Habis itu di sini bisa klik versinya, pilih. Nah, di sini kita bisa atur networknya juga. Ini udah 40 GB aja default. Networknya VPC-nya dibuat VPC baru, terus subnetnya otomatis. Habis itu security groupnya ini kita pakai default aja, ape auto assign, dan di sini pakai bandwidth ya, bandwidthnya 100 Mbit gitu. ECS name, ECS send, passwordnya isi begini. Habis itu setelah kita buat ECS-nya, klik submit, kita login ke ECS-nya. Cara loginnya kayak gimana? Di sana itu kan ada Elastic Cloud Server ya. Cari server yang kita beri nama ECS send. Nah, di sebelah kanan baris server itu ada remote login. Habis remote login baru masukin passwordnya gitu ya. Masukin password Huawei 1234%, lalu klik connect. Nanti kalau misalkan berhasil, ini kita bisa langsung ke server sini. Kita bisa langsung ke nah, tapi di sini ada error dulu sih. Nah, sengaja saya masukkan sebagai error handlingnya ya. Ada error, dan kalau error kayak gini tuh otomatis dari security groupnya ya, karena security group si port dua-duanya SSH-nya belum diizinkan untuk dimasuki gitu ya. Makanya diubah dulu add rule. Di sini source-nya kasih 0000 biar semua bisa masuk gitu. Nah, kita habis itu coba lagi kembali ke tab remote login yang tadi. Di sini kita klik connect, dan setelah klik connect pastinya berhasil gitu ya.
Nah, ini add inbound rule-nya kayak gini. Habis itu klik connect, nanti masuk ke tampilan seperti ini. Nah, masuk ke tampilan seperti ini ya. Setelah masuk ke tampilan seperti ini, di sana tuh ada. Tinggal kita berkutat di sini ya. Pertama kita install paket Ollama dulu. Ini supaya nanti bisa, ya sebelum DeepSeek harus install dulu Ollamanya ya. Habis itu kita udah pakai instalasinya pakai kode ini, ekstrak paketnya pakai kode ini. Teman-teman bisa cari aja kode-kodenya di sini, sintak-sintaknya. Pertama unduh paket instalasi Ollama gitu ya, ekstrak paket, izin eksekusinya dikasih. Habis itu nah plus X itu eksekusi ya. Terus pengguna khususnya ditambahin, add. Terus file layanannya ini pakai chat aja biar langsung gitu. Habis itu kita aktifkan dan jalankan layanannya. Daemon reload ini kalau misalkan di sistem CTL ada restart, enable, start, ada di inilah, tergantung sesuai dengan OS-nya ya. Daemon reload, enable Ollama, start Ollama. Habis itu verifikasi instalasinya Ollama -4. Nah, contohnya kayak gini tadi yang ada di Google juga. Ollama -4, Ollama version is 0,5,12. Setelah itu kita mengunduh dan menjalankan model DeepSeek-nya sama kayak tadi. Kita berkutat masih di sini. Unduh file modelnya. Ini sekitar 1,1 GB. Tapi tadi saya cepat sih. Wget ini di install. Habis itu ekstrak file modelnya. Ekstrak file ke directory model. Sudo tar. Ini pakai. Habis itu susun ulang filenya. Perintah-perintah berikut akan mengatur file-file model ke dalam struktur folder yang dikenali oleh Ollama. Salin dan tempel seluruh blok kode ini sekaligus. Bisa satu-satu, bisa seluruh. CD ini memindahkan C directory, bukan memindahkan, ini masuk ke directory. Ini mv move memindahkan, make directory membuat, mv juga move lagi. Habis itu rm DeepSeek gitu ya, menghapus. Setelah itu kita verifikasi modelnya. Cek apakah Ollama sudah bisa melihat model yang baru kita tambahkan dengan cara Ollama list. Habis itu kita bakal melihat DeepSeek R1 muncul dalam daftar. Habis itu kita bisa jalankan DeepSeek-nya. Nah, di sini ada daftarnya ya tuh. R1 1,5B. Daftarnya ada. Nah, sekarang kebetulan ininya masih belum habis waktunya, 18 menit lagi, 17 menit lagi. Kita bisa coba si ininya, si model. Tadi saya sudah coba. Halo, saya mau tes model ini katanya. Saya sendimak dengan cermat untuk memahami pertanyaan Anda yang diberikan. Agak ini ya, agak kacau si tata bahasanya gitu ya. Namun saya tidak memiliki pengalaman kerja seperti ini sehingga saya tidak dapat merekonstruin atau kenapa model kamu jelek gitu ya misalkan. Tanya. Nanti dia bakal respon. BTW ini kalau misalkan udah selesai exercise-nya, di sini bakal ada congratulations, you have completed the exercise gitu ya. Saya sendimak dengan cermatan tentang pertanyaan Anda ini. Sebelum saya menanyakan, saya ingin memastikan bahwa saya mendapatkan informasi yang sesuai dan tidak terlebih dahulu. Ya ini lumayan inilah, tapi tugas kita kan di course ini hanya install and deploy the DeepSeek. Dan menggunakan model ini saya akan memastikan untuk mencoba untuk mendapatkan alur ulah itu apa gitu ya. Mungkin sekian untuk presentasi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.